Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah konflik. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir, operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.